bukan saudara perempuan, dia perempuan lain dan bukan istri. Maka rincian pertama, haram kita memandang perempuan ajnabiyah tersebut pada selain wajah dan kedua telapak tangan secara mutlak. Baik memandangnya itu dengan syahwat atau tanpa syahwat, hukumnya haram. Misalnya memandang rambutnya, atau misalnya memandang lengannya, atau misalnya memandang kakinya, maka hukumnya adalah haram secara mutlak dengan syahwat atau tanpa syahwat. Ini rincian yang pertama, yaitu memandang pada aurat, yakni seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangan. Yang kedua, memandang muka dan kedua telapak tangan itu apabila dengan syahwat maka hukumnya haram. Namun jika dengan tanpa syahwat maka hukumnya tidak haram. Karena tentang aurat perempuan, menurut qaul yang unggul adalah aurat perempuan seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangan. Maka boleh bagi laki-laki memandang muka perempuan ajnabiyah atau telapak tangan perempuan ajnabiyah dengan ketentuan tanpa syahwat. Jika dengan syahwat, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya, kita memandang wajah muka seorang perempuan ajnabiyah. Awalnya tidak ada syahwat, tetapi kemudian muncul syahwat. Maka di sini kita wajib untuk memalingkan muka kita, karena ketika kita telah memandangnya dengan syahwat, maka itu hukumnya adalah haram. Hadirin rahimakumullah. Ini pertama, yaitu memandang perempuan ajnabiyah dengan dua rincian tadi. Kemudian yang kedua adalah memandang perempuan mahramiyah. Memandang ibu kita, anak perempuan kita, saudara perempuan kita, misalnya. Maka rinciannya, pertama haram memandang bagian badan mereka di antara pusar dan lutut. Memandang bagian badan di atas pusar boleh, di bawah lutut boleh. Terhadap siapa? Perempuan mahramiyah. Nah, yang haram adalah melihat bagian badannya di antara pusar dan lutut. Baik dengan syahwat atau tanpa syahwat, hukumnya haram. Kalau yang dipandang itu bagian badannya di antara pusar dan lutut. Adapun memandang bagian badannya di atas pusar dan di bawah lutut, hukumnya boleh. Kecuali apabila dengan syahwat, maka hukumnya haram. Misalnya memandang bagian badan anaknya di atas pusar, tetapi dengan syahwat, maka hukumnya haram. Jika tanpa syahwat, maka hukumnya tidak haram. Itu untuk memandang perempuan mahramiyah. Kemudian yang ketiga adalah memandang istri, zaujah. Dan juga memandang amat atau budak perempuan. Maka hukumnya boleh memandang seluruh badan istri atau amat, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat. Hukumnya boleh tanpa ada rincian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya memandang yang sejenis. Laki-laki memandang laki-laki, perempuan memandang perempuan. Seorang laki-laki boleh memandang bagian badan laki-laki yang lain, artinya sejenis sama-sama laki-laki, selain bagian badannya di antara pusar dan lutut. Artinya di atas pusar, di bawah lutut, boleh kita memandang bagian tubuh tersebut sesama jenis laki-laki. Kalau memandang bagian tubuhnya di antara pusar dan lutut, meskipun sejenis, itu hukumnya haram. Ini perlu untuk diperhatikan. Karena ada sebagian orang, kadang di pondok juga itu mengatakan, sama-sama laki-laki nggak apa-apa. Kemudian
mandi bersama telanjang misalnya, maka itu tidak diperbolehkan. Karena laki-laki tidak boleh memandang bagian antara pusar dan lutut laki-laki lain, sesama jenis. Demikian juga perempuan. Perempuan itu haram memandang perempuan lain yang sama jenis, ya, sesama perempuan, bagian di antara pusar dan lutut. Di atas pusar boleh, di bawah lutut boleh. Tetapi dengan ketentuan tanpa syahwat. Kalau dengan syahwat, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya melihat sesama jenis, sesama laki-laki atau sesama perempuan di atas pusar atau di bawah lutut, tetapi syahwat, maka hukumnya tetap haram. Kalau di antara pusar dan lutut, meskipun tanpa syahwat, hukumnya itu tetap haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rincian. Bagaimana memandang perempuan ajnabiyah, memandang perempuan mahramiyah, memandang zaujah atau istri, kemudian memandang yang sejenis. Telah kita sebutkan rincian hukumnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila seorang laki-laki misalnya memandang seorang perempuan tanpa sengaja, memandang aurat seorang perempuan tanpa sengaja, maka dia tidak berdosa, tetapi dia wajib untuk langsung memalingkan pandangannya. Tidak boleh dia kemudian terus memandangnya. Tanpa sengaja dia melihat aurat perempuan ajnabiyah, maka dia wajib memalingkannya, artinya memalingkan pandangannya sehingga tidak lagi melihatnya. Di saat itu dia tidak berdosa. Pandangan pertama dia yang tidak dengan sengaja itu tidak ada dosa bagi dia. Tetapi apabila dia kemudian tidak memalingkan pandangannya, dia tetap memandang pada auratnya, maka dia jatuh kepada dosa. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya Ali, la tutbi' an-nazrata fa innaka lakal ula wa laysat laka al-akhirah. Wahai Ali, janganlah kamu ikuti pandangan yang pertama, yang tanpa syahwat, yang tanpa sengaja, dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama boleh bagimu, artinya kamu tidak berdosa, dan yang kedua itu haram untukmu. Hadirin rahimakumullah, di sini ada hal penting yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan masalah kaum perempuan yang berobat kepada dokter. Ini harus diperhatikan. Yang pertama, seorang perempuan misalnya dia sakit, maka pertama-tama dia harus mencari dokter untuk berobat, dokter perempuan yang muslimah. Jadi dia pertama-tama mencari kalau ada dokter yang perempuan muslimah, maka dia berobat ke dokter perempuan yang muslimah itu. Yang kedua, apabila tidak ada perempuan yang muslimah tadi, dokter perempuan yang muslimah tidak ada, maka dia boleh datang kepada dokter kafirah, dokter perempuan yang kafir. Jika tidak ada dokter perempuan yang kafir, itu juga tidak ada, maka dia boleh berobat pada dokter laki-laki yang muslim. Tetapi dengan ketentuan, yaitu dia tidak boleh membuka aurat perempuan tersebut jika tidak diperlukan. Jika hanya dengan dokter itu misalnya dengan sekedar ditanya, dia sudah tahu penyakitnya dan bisa mengobatinya, bisa memberi resep obat, maka dokter itu tidak boleh menyentuh atau memandang bagian aurat perempuan tersebut yang menjadi pasiennya itu. Tetapi apabila dokter itu
tidak bisa mengobati bagian badannya kecuali dengan melihat. Nah, melihatnya, maka boleh bagi dokter itu melihat hanya pada bagian yang sakit saja, tidak lebih. Tidak kemudian dibuka seluruhnya atau dibuka bagian besarnya. Tetapi dibuka bagian yang luka misalnya, hanya itu saja yang boleh dilihat. Tapi selama masih bisa mengobatinya tanpa melihatnya, bagian aurat itu yang sakit, maka dia tidak boleh untuk melihatnya. Dokter itu tidak boleh melihat aurat perempuan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan kembali. Wa yahrumu 'alaiha kasfu syai'in min badaniha. Dan haram bagi seorang perempuan untuk membuka bagian aurat dari badannya di hadapan orang yang haram baginya untuk memandang. Bi hadrati man yahrumu nadharuhu ilaiha. Wa yahrumu 'alaihi wa 'alaiha kasfu syai'in mimma baina surrati war rukbah. Kemudian haram bagi seorang laki-laki dan perempuan membuka bagian badan yang di antara pusar dan lutut di hadapan orang yang melihat aurat meskipun dengan sesama jenis atau mahram selain suami. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya tadi sudah kita jelaskan, tetapi kita ulang kembali agar lebih jelas. Nah, yang pertama bagi perempuan. Nah, sekarang kita bicara tentang perempuan. Perempuan di hadapan laki-laki ajnabi, di hadapan laki-laki ajnabi, bukan laki-laki mahram. Kalau laki-laki mahram bagi perempuan berarti apa? Ada bapak, kemudian kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, atau saudara laki-laki. Itu namanya mahram bagi perempuan. Kalau yang kedua adalah ajnabi, laki-laki ajnabi. Itu yang bukan mahram, bukan laki-laki mahram, dan dia juga bukan suaminya. Maka dia dikatakan laki-laki ajnabi. Bagi perempuan di hadapan laki-laki yang ajnabi, dia bukan suami dan bukan mahramnya, maka haram bagi seorang perempuan untuk membuka seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangannya. Karena aurat seorang perempuan itu adalah seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangannya. Maka haram bagi perempuan itu untuk membuka seluruh badannya selain muka dan kedua telapak tangannya. Nggak boleh perempuan itu misalnya membuka rambutnya, atau membuka tangannya, lengannya, atau membuka kakinya, atau lehernya misalnya. Di hadapan laki-laki ajnabi. Tidak diperbolehkan. Haram. Yang kedua, di hadapan mahram. Tadi di hadapan laki-laki ajnabi. Sekarang perempuan di hadapan laki-laki yang merupakan mahram. Maka boleh bagi seorang perempuan untuk membuka bagian badannya selain yang di antara pusar dan lutut. Ini di mahram. Jadi haram bagi perempuan itu untuk membuka bagian badannya yang di antara pusar dan lutut. Kalau di atas pusar itu boleh dibuka di depan mahram, laki-laki mahram, atau lutut ke bawah boleh dibuka di hadapan mahram. Yang haram untuk dibuka adalah bagian badannya di antara pusar dan lutut. Itu perempuan di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Kemudian yang ketiga, di hadapan suami. Boleh bagi seorang perempuan untuk membuka seluruh bagian badannya di hadapan suaminya. Termasuk membuka bagian badannya di antara pusar dan lutut. Jika di hadapan suami, maka itu diperbolehkan. Tidak ada keharaman. Kemudian di hadapan sesama perempuan. Kalau perempuan di hadapan sesama perempuan, maka
boleh bagi perempuan itu membuka bagian badannya selain bagian di antara pusar dan lutut. Kalau membuka bagian badan di antara pusar dan lutut itu haram meskipun di hadapan sesama perempuan. Jadi kita melihatnya dari sisi apa? Perempuan di hadapan laki-laki. Hadirin rahimakumullah. Sekarang bagi laki-laki, ini sebenarnya juga tambahan penjelasan agar lebih jelas dari apa yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau di hadapan, kalau laki-laki di hadapan perempuan, di hadapan perempuan ajnabiyah, laki-laki itu haram untuk membuka bagian badan yang antara pusar dan lutut. Jadi di hadapan perempuan ajnabiyah haram bagi laki-laki untuk membuka badannya yang di antara pusar dan lutut. Kalau membuka bagian pusar ke atas atau lutut ke bawah di hadapan perempuan ajnabiyah itu tidak haram. Yang kedua, di hadapan perempuan yang mahram, di hadapan ibunya atau anak perempuannya atau saudara perempuannya, maka haram bagi laki-laki membuka badannya yang di antara pusar dan lutut. Sama dengan di hadapan perempuan ajnabiyah. Kemudian yang ketiga, di hadapan istri, laki-laki di hadapan istri. Maka boleh bagi laki-laki membuka seluruh badannya termasuk di antara pusar dan lututnya di hadapan istri. Sebagaimana istri itu boleh membuka seluruh badannya di hadapan suaminya, demikian juga suami boleh membuka seluruh badannya di hadapan istri. Itu. Kemudian untuk sesama laki-laki, maka haram bagi seorang laki-laki membuka bagian badannya di antara pusar dan lutut. Boleh membuka pusar ke atas atau lutut ke bawah. Nah, ini memperjelas apa yang tadi sudah kita sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kembali, wa yahrumu alaihima kashfus sawataini fil khalwati li ghairi hajatin illa li halilin wa halla ma'al mahramiyati awil jinsiyati awis saghiri alladhi la yushtaha nadharu ma'ada ma baina surrati wa rukbah idza kana bi ghairi syahwatin illa sabi aw sabiyah duna sinni tamyiz fayahillu nadharuhu ma'ada farjil untha li ghairi ummiha. Haram bagi laki-laki dan perempuan membuka sawatain. Apa itu sawatain? Yaitu kubul dan dubur. Kubul bagian depan, dubur bagian belakang. Haram bagi laki-laki dan perempuan membuka kubul dan dubur dalam kesendirian di tempat yang sunyi, misalnya dalam kamar yang nggak ada orang sama sekali, tanpa ada keperluan. Tanpa ada hajat. Artinya jika ada hajat, maka berarti boleh untuk membuka kubul dan dubur. Keperluan itu misalnya untuk mandi. Seseorang di dalam kamar mandi, dia mandi, maka boleh dia untuk membuka kubul dan duburnya. Atau misalnya hajat itu, misalnya seseorang mengganti pakaian. Mengganti pakaian di kamar misalnya, dalam rangka keperluan itu dia boleh untuk membuka kubul dan duburnya. Atau misalnya dalam kondisi yang sangat panas, dia gerah, nggak kuat, kecuali dengan membuka seluruh pakaiannya. Kemudian dia membuka bagian kubul dan duburnya. Maka itu hukumnya boleh jika dengan hajat. Tapi jika tanpa hajat, misalnya di dalam kamar, nggak ada hajat sama sekali, nggak ada orang, dia sendirian. Tiba-tiba dia buka seluruh badannya, termasuk kubul dan duburnya dibuka. Maka
hukumnya adalah haram. Kalau dia menutup kubur dan tuburnya, meskipun yang lain itu misalnya dibuka di dalam kamar sendirian, maka itu hukumnya boleh. Yang haram adalah membuka kubur dan tubur. Ini kita bicara apabila seseorang sendirian di tempat yang sunyi. Kalau di tempat yang ramai, ya tadi yang sudah kita jelaskan. Ini di tempat yang sunyi. Kalau di tempat yang sunyi, karena ada kebutuhan, misalnya dia buang air kecil, misalnya dia buang air besar, misalnya dia mandi, maka itu diperbolehkan untuk membuka kubur dan tubur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di hadapan mahram dan orang yang sejenis serta anak kecil yang belum menimbulkan syahwat diperbolehkan melihat bagian badannya selain di antara pusar dan lutut jika tanpa syahwat. Ini tadi sebenarnya juga sudah kita jelaskan. Jika tanpa syahwat, selain bagian di antara pusar dan lutut. Artinya jika dengan syahwat, maka melihat badan misalnya mahram atau sesama jenis, anak kecil dan sebagainya, itu hukumnya haram secara mutlak. Misalnya melihat wajah perempuan, itu kan bukan aurat bagi dia. Tapi dengan syahwat, hukumnya tetap haram. Melihat tangan perempuan ajnabiyah, pada dasarnya tidak haram, tapi jika dengan syahwat, maka hukumnya haram. Misalnya melihat misalnya melihat dada, misalnya kita laki-laki melihat dada laki-laki juga yang sejenis dengan kita, sama-sama laki-laki. Pada dasarnya hukumnya boleh, tetapi jika dengan syahwat, hukumnya juga haram. Demikian juga perempuan, misalnya memandang perempuan lain. Pada dasarnya dia boleh memandang dada perempuan lain, sesama perempuan. Tapi jika dengan syahwat, maka menjadi haram. Nah, jadi melihat pada selain aurat, melihat pada selain aurat yang pada dasarnya itu boleh, itu menjadi haram apabila dilakukan dengan syahwat. Syahwat itu bagaimana? Yaitu merasa nikmat ketika memandangnya. Jadi terasa sesuatu yang menyenangkan, yang lezat, nikmat di saat memandang. Itu artinya ada syahwat. Ketika kita bisa membedakan, ya kita semuanya saya yakin yang hadir di sini itu bisa membedakan antara memandang dengan syahwat dan memandang tanpa syahwat. Nah, kalau seseorang misalnya melihat sesuatu yang misalnya melihat perempuan lain, kadang muncul syahwat, kadang tidak. Kalau terasa dia merasakan kenikmatan di saat memandangnya, maka artinya dia memandang dengan syahwat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa yahrumun nadharu, kita lanjutkan, wa yahrumun nadharu bil istihqari ilal muslimi wan nadharu fi baitil ghairi bi ghairi idnihi aw syai'in akhfahu kadzalik. Dan haram memandang seorang muslim dengan pandangan menghina. Melihat apa yang ada di rumah orang lain dengan tanpa izinnya, atau juga haram melihat sesuatu yang dia sembunyikan, yang orang lain itu sembunyikan. Kita jelaskan. Nah, di antara dosa mata adalah memandang seorang muslim dengan pandangan menghina. Nah, kita pasti merasa kalau ada orang memandang kita tahu dia memandangnya dengan pandangan biasa atau dengan pandangan dengan tujuan menghina. Kita akan merasakannya. Dan seseorang bisa memandang orang lain dengan pandangan untuk menghina. Nah, misalnya karena orang lain tersebut adalah orang yang miskin, atau orang lain tersebut nasabnya lebih buruk, atau orang lain itu miskin misalnya, atau lebih
sedikit ilmunya, kemudian dia memandangnya dengan pandangan menghina, melecehkan. Maka memandang seperti itu, memandang dengan maksud menghina, itu adalah termasuk maksiat mata. Kemudian yang berikutnya adalah wan-nazar fi baitil ghair bi ghairi iznihi. Memandang, melihat atau memandang apa yang ada di rumah orang lain dengan tanpa izinnya. Misalnya seseorang melewati lubang kunci misalnya, dia memandang ke dalam rumah seseorang. Atau dia sengaja untuk mengintip seseorang di dalam rumah tanpa seizin dari pemilik rumah, maka itu hukumnya adalah haram, termasuk maksiat mata. Kemudian yang berikutnya adalah au syai'in akhfahu kadzalik. Ada sesuatu yang dirahasiakan. Kemudian orang itu berusaha untuk melihatnya, maka dia jatuh pada dosa mata. Jadi biasanya ada sesuatu yang kita tidak ingin orang lain melihatnya. Maka kalau ada orang lain kemudian dia berusaha melihatnya tanpa dengan seizin kita, padahal itu kita rahasiakan atau kita tidak ingin orang lain tahu, maka dia telah jatuh pada maksiat mata. Kalau kita tahu misalnya saudara kita itu membawa tas, yang tas itu dia kunci misalnya. Artinya nggak boleh kita untuk membukanya. Ada sesuatu yang dia rahasiakan yang ada di situ. Maka nggak boleh kita berusaha untuk melihatnya. Kalau misalnya ada HP, HP itu nggak boleh orang lain untuk melihat isinya. Kemudian kita berusaha untuk melihat isinya karena penasaran misalnya. Maka itu tidak diperbolehkan. Itu sesuatu yang hukumnya haram. Yaitu melihat sesuatu yang dirahasiakan oleh orang lain. Dirahasiakan artinya orang lain tersebut tidak ingin sesuatu itu dilihat oleh orang lain. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir wa musyahadatul munkari idza lam yunkir au ya'dzar wa yufariq. Dan haram melihat kemungkaran jika dia tidak mengingkari atau dia tidak berhalangan untuk mengingkarinya dan dia meninggalkan tempat kemungkaran. Bagaimana ini? Jadi di antara dosa mata adalah menyaksikan kemungkaran pada suatu tempat tanpa ada alasan. Tanpa ada alasan, pertama dengan tujuan nahi mungkar. Yang kedua, tidak tahu akan adanya kemungkaran di tempat tersebut. Jika karena dua hal ini, maka ya tidak haram. Tidak haram. Misalnya ada seseorang tahu di suatu tempat ada kemungkaran. Kemudian dia datang. Tujuannya untuk mengingkari kemungkaran itu. Tentu saja dia memandang kemungkaran tersebut, tapi dia datang untuk mengingkari kemungkaran itu. Maka di sini dia tidak berdosa. Atau misalnya seseorang datang ke suatu tempat yang di situ tidak ada kemungkaran. Misalnya dia datang di suatu walimah misalnya. Di walimah itu pada awalnya nggak ada kemungkaran. Kemudian tiba-tiba diputarkan musik yang diharamkan di tempat itu. Kemudian dia di sini dia apa yang harus dia lakukan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama, kalau dia mampu, dia harus nahi mungkar. Dia harus berusaha untuk menghentikan kemungkaran yang terjadi. Kalau dia tidak mampu, maka dia harus ingkar dalam hati, kemudian dia meninggalkan tempat yang di situ ada kemungkaran. Apabila seseorang itu dia dengan sengaja tetap dalam majelis, padahal dia menyaksikan kemungkaran tapi dia tetap di majelis itu, maka maka dia kena dosa.
karena dia menyaksikan adanya kemungkaran, tetapi dia tidak mengingkarinya. Jadi kalau kita mampu dalam mengingkari kemungkaran itu, maka kita lakukan. Tetapi jika tidak mampu, maka kita mengingkarinya dengan hati, seraya kita meninggalkan tempat yang di situ ada kemungkaran. Nggak cukup kita hanya mengingkari dalam hati, tetapi kita tetap di tempat tersebut. Tetap kita duduk di tempat di mana ada kemaksiatan. Nah, tanda bahwa kita ingkar dalam hati terhadap kemungkaran yang terjadi adalah apabila kita meninggalkan tempat maksiat tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perdalam materi ini dengan tanya jawab. Kami persilahkan jika ada yang bertanya. Baik, alhamdulillah itulah tadi pemaparan materi terkait maksiat mata. Begitu kepada teman-teman semua yang sempat hadir pada malam hari ini, sekiranya dari para pemaparan materi tadi ada yang belum dipahami, silakan untuk ditanyakan baik melalui open mic ataupun melalui kolom komentar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Itu bagaimana jika seorang wanita yang memeriksa kandungan ke dokter kandungan. Dokter kandungannya itu laki. Kebanyakan kan kalau dokter kandungan itu kebanyakan laki. Itu bagaimana, Ustadz? Sekian, Assalamualaikum. Ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ya, apalagi kandungannya. Jadi pertama, selama masih ada bidan perempuan atau dokter perempuan, maka haram bagi dia untuk memeriksakan kepada dokter yang laki-laki. Jadi urutannya, seseorang harus berusaha dulu, jangan asal saja, baik itu sakit biasa ataupun periksa kandungan. Pertama-tama dia harus cari mana dokter perempuan muslimah. Kalau ada, nggak boleh kepada yang lainnya. Nah, jika nggak ada, sudah benar-benar dicari kemana-mana nggak ada dokter perempuan, maka baru kemudian ke dokter perempuan yang kafir. Nah, kalau masih ada dokter perempuan yang kafir, nggak boleh sama dokter laki-laki. Jika nggak ada dokter perempuan yang kafir, baru yang ketiga adalah dokter laki-laki yang muslim. Tapi dokter laki-laki yang muslim itu tadi dengan ketentuan yang tadi sudah kita jelaskan. Yang pertama, selama dia nggak butuh untuk membuka sesuatu dari aurat perempuan, maka nggak boleh membukanya. Dia cukup tanya-tanya misalnya, kan dokter biasanya seperti itu, bagaimana kondisinya dan seterusnya, bertanya kemudian dikasih obat. Kalau dia misalnya harus membuka, maka yang dibuka hanya bagian yang dibutuhkan saja, tidak lebih dari itu. Jadi itu urutan. Nah, urutan ini harus diikuti. Jangan sekarang karena sebagian orang tidak peduli dengan masalah ini. Makanya tadi secara khusus kita jelaskan itu agar kita waspada. Apalagi kita misalnya laki-laki punya istri, langsung kita bawa ke dokter laki-laki. Lebih ironisnya lagi, laki-lakinya nggak ikut, suaminya nggak ikut. Sehingga terjadi khalwah antara misalnya istri dia dengan Pak dokter. Maka ini lebih berbahaya lagi. Jadi dokter itu juga memiliki etika-etika. Dokter harus seorang yang juga terpercaya. Jadi termasuk memeriksakan kandungan itu masuk dalam penjelasan yang tadi telah kita jelaskan. Banyak ya dokter kandungan yang laki-laki, yang perempuan itu banyak. Di semua tempat para bidan itu rata-rata juga perempuan. Jadi tidak ada masalah dalam hal ini, kecuali mungkin di daerah-daerah tertentu. Monggo silakan yang lain. Baik, sebelum yang bertanya lewat open mic, saya bacakan pertanyaan di kolom komentar lagi.
dari Isma Arini Paradisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana izin bertanya, contoh melihat kemungkaran itu bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Melihat kemungkaran itu contohnya begini, misalnya tadi kita contohkan, kita hadir dalam walimah misalnya. Kemudian ternyata di tempat itu banyak perempuan yang membuka aurat misalnya. Dia nggak pakai kerudung, misalnya rambutnya terlihat dan seterusnya. Tidak menutup aurat secara sempurna. Berarti di situ ada kemungkaran. Maka di situ kita wajib bagi orang tersebut untuk mengingkari kemungkaran itu. Jika mampu adalah dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya. Apabila tidak mampu juga, maka dia harus mengingkari dengan hati seraya meninggalkan tempat itu. Kalau dia tetap di tempat tersebut, tidak meninggalkan tempat itu, maka dikatakan dia menyaksikan kemungkaran dan dia tidak mengingkarinya, maka dia jatuh pada maksiat. Contohnya itu. Atau seseorang misalnya di suatu tempat, kemudian di situ ternyata dilakukan minum-minuman keras misalnya. Berarti dia menyaksikan ada kemungkaran di situ. Maka wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran itu. Jika mampu dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka dengan hatinya, seraya meninggalkan tempat kemaksiatan tersebut. Atau misalnya seseorang di majelis walimah, tiba-tiba pada awalnya aman-aman saja, tetapi tiba-tiba di tengah-tengah dimainkan musik yang diharamkan, maka dia wajib untuk ingkarul mungkar. Jika dia tetap duduk di situ tanpa mengingkari kemungkaran yang terjadi, maka dia jatuh pada maksiat mata. Silakan yang lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Sebelum saya bacakan pertanyaan di kolom komentar, silakan Nafi Muhammad yang sudah mengangkat tangan, jika mau bertanya silakan. Nafi Muhammad yang sudah mengangkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya tentang contoh daripada yang dijelaskan barusan. Di dalam walimah terdapat kemungkaran dan harus mengingkari, kalau tidak mampu harus mengingkari dengan hati lalu pergi terus. Bagaimana kita menyikapi hal yang telah terjadi zaman sekarang? Seperti para ulama itu kan wajib hadir untuk menyaksikan pernikahan. Terus apakah ulama tersebut atau kita yang untuk menghadiri itu juga haram menghadiri walimah yang terdapat kemungkaran tersebut? Padahal kehadiran kita itu sangat penting untuk menjadi saksi atau menjadi untuk hadir. Ralat pertanyaannya. Baik, silakan teman-teman yang lain yang mau bertanya. Jika tidak ada yang bertanya, maka saya izin bertanya, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Yai. Bagaimana hukumnya melihat gigi perempuan, Ustaz? Yai, mohon pencerahannya. Jadi gigi perempuan itu akan ada pada muka, ada pada wajah, sehingga hukumnya boleh memandangnya jika tanpa syahwat. Jika dengan syahwat, maka ini baru hukumnya haram. Jadi melihat yang bukan aurat itu boleh jika tanpa syahwat, termasuk gigi perempuan. Yang tadi meskipun di luar tema, kita jawab secara singkat ya, boleh ya, boleh. Karena tidak ada larangan bagi suami istri yang sedang junub untuk makan dan minum, bahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Jadi pernyataan yang mengatakan bahwa orang yang junub itu tidak boleh melakukan aktivitas, maka itu tidak benar.
Jadi kalau seseorang, bahkan kalau ada seseorang misalnya di pagi hari dia junub melakukan hubungan suami istri, kemudian setelah itu dia pergi ke sawah, ke pasar misalnya, atau dia ke kantor, kemudian dia baru mandi sebelum dia melaksanakan sholat zuhur, maka dia tidak berdosa. Meskipun yang lebih baik seseorang itu bersegera untuk mandi. Tetapi apabila seseorang kemudian dia baru mandi setelah dia akan menjalankan sholat, dia melakukan aktivitas dalam keadaan junub, maka itu bukan sesuatu yang diharamkan. Ini meluruskan sebagian pendapat atau kesalahpahaman pada sebagian orang. Terima kasih. Silakan, sepertinya ada di kolom komentar pertanyaan. Kemana moderatornya ini? Bang Jufri. Bang Jupri mental kayaknya Bunda. Oh, kepada Aki Putra Nusantara untuk bertanya. Open mic-nya. Bentar dulu. Gini. Oke. Saya bacakan pertanyaan dulu di kolom komentar ya. Ini dari Nurul Faiza. Bagaimana ingin mengingkari dengan lisan, dengan maksud contoh kata-kata untuk mengingkari dengan lisan untuk situasi melihat aurat perempuan di majelis walimatul urs. Mohon pencerahannya, Yai. Ya. Pada prinsipnya kan kita dalam nahi mungkar itu sesuai dengan kemampuan. Berdasarkan hadis, "Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang mengetahui sebuah kemungkaran, ro'a dalam hadis ini artinya alimah. Baik dia melihat langsung. Terima kasih. Mungkin satu pertanyaan lagi. Jika masih Terima kasih atas jawabannya. Silakan Bang Putra yang sudah mengangkat tangan, silakan untuk berikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Bang Jupri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pakai izin bertanya. Ini kan terkait aurat ya. Jadi saya tertarik terutama dengan bangsa kita Indonesia. Indonesia itu kan luar biasa ya. Jadi budayanya memang banyak lah ya karakteristiknya. Jadi terkait kita sebagai seorang muslim seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai, itu menyikapi seperti apa? Seperti misalnya di Indonesia kan ada pakai kebaya, kemudian di Bali itu kan bagian aurat-auratnya luar biasa gitu. Sedangkan kita berada di posisi lingkungan tersebut. Nah, kira-kira bagaimana penegakan hukum nahi dan mungkar kita seperti yang kalau kita berada di tempat tersebut, Pak Kiai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Jadi yang wajib adalah menutup aurat ya. Yang wajib adalah menutup aurat. Menutup aurat artinya menutup warna dari aurat. Jadi misalnya warna kulitnya itu putih, maka tidak terlihat putih lagi. Misalnya rambutnya hitam, tidak terlihat hitam lagi. Itu dikatakan telah menutup. Tapi kalau misalnya dia memakai pakaian tetapi tembus pandang, misalnya badannya yang putih masih terlihat putih, maka itu namanya tidak menutup aurat. Nah, dalam berpakaian ini tidak, yang wajib adalah menutup aurat. Apapun jenis pakaiannya tersebut, ya. Apapun jenis pakaiannya tersebut. Meskipun untuk perempuan itu disunahkan dia untuk menggunakan jilbab ya. Jilbab itu pakaian, bukan jilbab dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia jilbab itu artinya kerudung. Tapi kalau dalam bahasa Arab jilbab itu adalah pakaian yang menutup seluruh badan
pakaian di luar pakaian. Jadi sudah berpakaian kemudian berpakaian lagi. Itu hukumnya adalah sunnah untuk menggunakannya agar lekukan badan itu tidak terlihat. Kalau ada seorang perempuan misalnya dia menutup auratnya, sudah menutup warna kulit, warna rambutnya. Tetapi dia ketat, pakaiannya ketat sehingga lekukan badannya itu terlihat. Maka bagaimana? Para ulama mengatakan hukumnya makruh. Dia telah menutup aurat. Masih lebih baik daripada yang memakai pakaian longgar tetapi tembus pandang. Nah, tetapi ya itu tidak namanya makruh ya, sebaiknya dihindari oleh kaum perempuan. Nah, kaum perempuan sebaiknya dia menggunakan tadi sudah berpakaian menutup aurat, kemudian menggunakan pakaian lagi di luar untuk menutup lekukan badannya. Itu yang lebih sempurna di dalam menutup aurat. Jadi kalaupun itu kebaya misalnya, maka harus diusahakan kebaya yang menutup aurat misalnya. Jadi pakaian-pakaian modelnya bisa bermacam-macam, tetapi ya didesain atau diusahakan untuk tetap menutup aurat. Jika tidak menutup aurat ya kalau tidak sesuai dengan pakaian syar'i ya tentu saja kita harus mengingkarinya dan kita berusaha untuk mengubahnya. Tidak ada alasan karena adat kebiasaan baik itu yang berupa tradisi perilaku ataupun itu berupa والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya pembacaan doa maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Namun sebelum saya tutup, ucapan terima kasih kepada Yai Asy'ari yang sudah menyempatkan waktunya, sudah berbagi ilmu dengan kami. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ladang pahala untuk beliau dan menjadi amal zariah untuk beliau. Dan terima kasih pula kepada teman-teman semua yang sempat hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi itibak buat kita, menjadi pelajaran buat kita, sehingga kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum sempat hadir bersama kita. Permohonan maaf dari saya selaku moderator sekiranya dalam memimpin kegiatan mungkin ada perkataan saya yang menyinggung perasaan teman-teman semua. Mohon ridho untuk bisa dimaafkan karena sesungguhnya kesalahan itu datang daripada diri saya pribadi. Sesungguhnya kebenaran dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.